Pemirsa, bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih menjadi satu pemikiran, kenapa kemudian mobil listrik diperkirakan harus segera meluncur. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kehadiran mobil listrik ini bisa membuat industri otomotif kita semakin maju dan juga tidak banyak yang terganggu. Karena itulah Economic Challenges malam ini akan mengangkat topik menagih janji mobil listrik. Kali ini bersama saya, Leonard Samosir. Dan bagaimana kita mencari tahu masalah itu, kita akan melihat dari para narasumber yang sangat berkompeten. Karena itu kami langsung memanggil kehadiran para narasumber kita. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Bapak Haryanto. Pak Haryanto, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Kami juga undang ke atas panggung Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko Pertamina atau PIMR, Heru Setiawan. Pak Heru, selamat malam. Silakan, Pak. Wakil Ketua Umum Kadin dan juga Wakil Ketua Umum Apindo, Joni Darmawan. Pak Joni, selamat malam. Silakan hadir, Pak. Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara. Pak Kukuh, selamat malam. Selamat hadir di atas panggung. Dan last but not least, peneliti kendaraan listrik yang menekuni baterai listrik, Muhammad Nizam. Pak Nizam, selamat malam. Silakan hadir. Sebelum kita berdialog, Bapak-Bapak, bagaimana kita bisa melihat mobil listrik, pemirsa, saya punya beberapa data yang bisa memperlihatkan kepada kita apa yang menjadi daya tarik dari mobil listrik ini. Kami punya data di sini yang berdasarkan sumbernya dari Media Research Center, bahwa baru saja terjadi investasi pengembangan baterai mobil listrik di Morowali, Sulawesi, dengan nilai sekitar 700 juta dolar. Itu adalah joint venture atau kerjasama antara Tiongkok dan Jepang. Di situ ada 36% perusahaan recycle battery dari GEM, kemudian juga ada dari Singsan Group 21%, kemudian dari Hanwha Jepang ada 8%, sementara Indonesia Morowali Industrial Park di situ ada 10%. Ini potensi bagaimana bisa menyediakan mobil listrik dan juga komponennya. Apa yang terjadi sebetulnya, kenapa itu menjadi menarik? Karena kalau kita melihat dari baterai listrik yang dipakai, komponen aktif yang dipakai di dalam sebuah baterai itu untuk unsur katodanya itu paling besar 73% adalah unsur kimia nikel, kemudian ada kobalt di situ 14% dan litium 11%. Sementara untuk anodanya adalah untuk grafit karbon 100%. Kita tidak akan berlama-lama di situ, kita melihat lagi data berikutnya. Penggunaan bahan baku baterai ini juga diperkirakan akan mengarah maksimal atau lebih banyak kepada penggunaan nikel yang sekarang 33% nikel, 33% mangan dan kobalt 33%. Di tahun 2020 diperkirakan 80% nikel, mangan tinggal 10% dan kobalt 10%. Kita tadi punya komponen nikel yang cukup banyak. Bagaimana pertumbuhan produksi itu, kita melihat bahwa Indonesia punya potensi untuk bertumbuh mengalahkan beberapa negara. Di tahun 2020 diperkirakan bahkan Indonesia bisa menyaingi Australia yang saat ini merupakan produsen global nikel terbesar di dunia. Bagaimana dengan proyeksi penjualan kendaraan listrik global? Kalau tahun 2017 itu baru sekitar 1 juta kendaraan di seluruh dunia. Itu terdiri dari Amerika, Tiongkok, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, dan sebagian Eropa dan sisanya dunia. Maka diperkirakan di tahun 2030, tidak terlalu lama lagi, produsen paling banyak adalah Tiongkok, nomor 2 Amerika, dan kemudian ada beberapa negara lain. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Karena sampai sekarang ada yang ditunggu-tunggu adalah peraturan presiden. Saya ingin ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, saya tidak mau fokus pada peraturan, tapi mau tidak mau itu menjadi pertanyaan. Proses regulasi untuk mobil listrik di Indonesia sudah seperti apa, Pak? Ya, saat ini memang Kementerian Perindustrian sudah memberikan satu konsep mengenai pengembangan kendaraan mobil listrik di Indonesia. Nah, intinya memang kita ingin mengantisipasi ada 2 faktor. Pertama adalah tadi yang sudah disinggung-singgung mengenai energy security. Jadi itu keamanan energi ya? Ya, keamanan energi. Itu adalah concern kita tidak hanya di transportasi tapi di semua sektor industri. Memang energi adalah salah satu kunci faktor yang untuk bagaimana kita bisa membuat industri kita lebih efisien. Ya. Oke. Kemudian yang kedua masalah environment. Itu juga target kita bagaimana kita bisa menurunkan emisi atau pemanasan global ini sekitar 26%. 29% maksud saya. Oh, di tahun berapa itu, Pak? 2020 lah. Targetnya di tahun 2020? Iya. Nah, sehingga nanti terus
bukan 2020, 2030. 2030? 30, ya. Oke. Ya, terus kita berharap dengan 2 target ini melalui Perpres mobil listrik bisa menjawab. Nah, cuma memang di dalam pengembangan kendaraan mobil listrik kita mendorong pengembangan sektor itu melalui konsep pola insentif. Oke. Satu, kedua market mechanism. Kenapa harus diberikan insentif? Karena memang harga mobil listrik itu katanya sekarang rata-rata 2 kali lipat dibandingkan bukan listrik ya Pak? Ya, jadi mobil listrik ini kan pendekatan tadi ada insentif, ada fiskal maupun non fiskal. Ya. Nah, harga kendaraan listrik kan masih relatif cukup mahal. Nah, oleh karenanya pemerintah harus mendorong pengembangan kendaraan ini melalui berbagai macam insentif yang diberikan. Oke. Dan saat ini memang meskipun Perpres belum keluar, kita sudah memberikan beberapa dorongan insentif sehingga pengembangan komponen-komponen utama bisa dilakukan. Baik, sebelum dilanjutkan saya ingin ke Pak Nizam dulu. Pak Nizam, salah satu yang menjadi masalah adalah kalau bicara mobil listrik soal baterainya. Karena katanya harga baterai itu bisa lebih dari separuh dari mobil listrik. Indonesia itu seberapa mampu membuat baterainya itu? Karena kalau baterainya tidak tersedia kan bahaya juga mobil listrik ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya nilainya baterai itu sendiri pada kendaraan rata-rata antara 40-60%. Apanya Pak? Harganya. Jadi harga kendaraannya itu bisa 40-60%. Nah, ini menjadi sangat penting pada waktu kita bicara masalah kendaraan listrik itu sendiri. Karena harga ditentukan oleh itu. Nah, bagaimana kemampuan Indonesia? Indonesia secara apa namanya, kalau kita bicara masalah Indonesia dengan kekayaan alam yang seperti ini, besar material-material itu ada di Indonesia. Banyak material itu ada di Indonesia seperti nikel, kobalt tadi. Bahannya ya? Materialnya ada. Oke. Dan bahkan kalau dari si university sendiri, kami sudah mengembangkan mini plant dengan kapasitas sekitar 10 kW per hari. Kemampuan kami bisa membuat baterai litium segitu. Oke. Jadi dengan ada 2 jenis yang kami sekarang produksi. Yang pertama adalah dengan lithium ferrofosfat, yang kedua dengan NCA. Tapi ini skala laboratorium ya? Tidak, Pak. Oh, sudah industri? Industri, walaupun industri kecil. Nah, kalau industri nanti scale up-nya itu saya harapkan misalnya dari Pertamina seperti itu untuk bisa mendorong kami untuk bisa diproduksi secara massal. Nah, kemudian kalau ada kita melihat lagi kemampuannya bahwa kita sudah bisa membuat selnya. Yeah. Dan ini kalau setahu kami di Indonesia baru kami yang bisa pertama kali membuat sel baterai litium. Jadi jenisnya adalah jenis silinder. Oke. Jenisnya silinder. Ke depan kalau memang arahnya kita ke arah weight-nya atau beratnya itu kita perkecil, ada jenis pouch. Oke. Prismatik itu bisa mengurangi Jadi berat. Indonesia sudah bisa buat? Bisa. Walaupun masih skala industri kecil? Industri kecil. Pak Heru, ini kan sesuatu yang tadi menurut Pak Dirjen adalah soal keamanan energi. Karena memang pemikirannya kita terlalu tergantung kepada impor bahan bakar fosil dan kita mengotori udara kita, akhirnya kita memilih listrik. Pertanyaannya, Pertamina kan mungkin masih belum begitu banyak ke listrik. Bagaimana melihat persiapan mobil listrik ini? Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi dalam melakukan perencanaan, Pertamina melihat electrical vehicle atau mobil listrik atau kendaraan listrik lah, karena ada motor juga ya. Iya. Itu salah satu disruptive event yang perlu direspon lah ya. Dan artinya itu kan market membicarakan masalah itu. Jadi kita perlu ada beberapa hal yang perlu kita dalam melakukan investasi itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dengan disruptive event ini, yaitu EV. Selain EV juga ada biofuel, kemudian ada juga penggunaan alternatif energi yang lain seperti gas dan lain-lain. Nah, khusus untuk EV ada beberapa product development yang ingin kita kembangkan. Jadi satu itu adalah charging system. Jadi nanti Pertamina akan mempersiapkan charging system di SPBU Pertamina dalam rangka untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Jadi mobil listrik bisa mencharge di SPBU kita. Jadi selain SPBU itu melayani conventional fuel,